Isabel pertama dari Castilla, juga dikenal sebagai Isabel Sang Katolik, Isabel La Católica, adalah Ratu Castilla dan Leon. Melalui pernikahan, dia adalah permaisuri Aragon sebagai istri dari Fernando II pada 19 Oktober 1469. Pernikahan mereka menjadi dasar penyatuan politik Spanyol di bawah kepemimpinan cucu mereka, Carlos I atau Karl V, Raja Castilla dan Aragon, dan Kaisar Romawi Suci, serta mengawali masa keemasan Spanyol. Di ranah politik, Isabel membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang cakap. Setelah mengawali masa-masa sulit di awal pemerintahan, Isabel berhasil menekan tingkat kejahatan dan menghapuskan warisan utang-utang dari masa pemerintahan kakak tirinya. Paus Alexander VI memberikan gelar penguasa Katolik kepada Fernando dan Isabel, lantaran dipandang telah melindungi agama Katolik di kerajaan mereka, seperti diselesaikannya Reconquista dengan mengalahkan Sultan Granada Muhammad Job Blasio, Sultan Boabdil, dan pengusiran umat Muslim dan Yahudi dari Spanyol. Lihat Inkuisisi Spanyol. Isabel juga dikenal akan dukungannya terhadap Christophorus Columbus dalam upaya menemukan dunia baru. Kebijakan Isabel terkait Reconquista dan dukungannya akan penjelajahan samudera menjadi salah satu hal yang mengubah geopolitik dunia, pergeseran batas wilayah dunia Kristen dan Islam, dan pemantik awal bagi bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera dan kolonialisme pada masa setelahnya, membuat Isabel menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia. Ratu Isabella pertama adalah wanita berpengaruh yang menyatukan berbagai wilayah Spanyol dan menjadikannya sebagai kekuatan terkemuka di Eropa dan Amerika. Ratu Isabella pertama dikenal sebagai umat Katolik yang taat di antara orang-orang sezamannya. Dia adalah raja yang efektif dalam membawa hukum dan ketertiban yang lebih besar ke negara dan memiliki reputasi untuk mempromosikan keadilan daripada belas kasihan. Bersama suaminya Raja Ferdinand, dia mendirikan Inkuisisi Spanyol untuk menyelidiki praktik agama yang dianggap mereka sesat, seperti yang dilansir dari biografi online. Saudara tirinya Henry keempat adalah Raja Castilla, dan dia berharap Isabella menikah dengan Raja Portugal dalam pernikahan yang nyaman. Sebelumnya, Henry keempat berencana menjadikan Isabella penggantinya, namun Isabella tidak menyukai saudara tirinya itu. Akhirnya pada usia 18 pada 1469, ia menikah dengan Pangeran Ferdinand, pewaris kerajaan Aragon, sebuah kerajaan tetangga di Spanyol. Akibatnya, Henry keempat mencabut hak saudara perempuan tirinya demi putrinya sendiri Juana. Pada 1474, Henry keempat meninggal, dan ini menyebabkan konflik antara pendukung Isabella dan Juana untuk tahta Castilla. Awalnya, Isabella Porinam hanya memiliki sedikit pendukung di antara penguasa Castilla, tetapi pada Desember 1474, dia memiliki kepercayaan diri untuk dinobatkan sebagai ratu. Pada saat itu, tidak biasa bagi wanita untuk mengambil pendekatan yang begitu aktif dalam urusan negara. Dia adalah pelopor untuk ratu yang kuat dan berpengaruh. Pada 1474, suaminya Ferdinand menjadi Raja Aragon. Mereka setuju untuk memerintah bersama, menjadi pasangan yang efektif yang akan mendiskusikan keputusan dan tindakan. Aturan bersama mereka menyebabkan peningkatan sentralisasi dan penyatuan kerajaan Spanyol yang efektif. Setelah menduduki takhta bersama, salah satu tujuan Isabella pertama dan Ferdinand adalah menyelesaikan Reconquista atau penaklukan kembali. Mereka ingin menaklukkan kembali Spanyol yang saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Muslim. Targetnya adalah penaklukan kerajaan Granada yang saat itu masih di bawah kekuasaan bangsa Moor yang beragama Muslim di Spanyol. Menurut catatan sejarahnya, Isabella pertama dan Ferdinand menghabiskan waktu 9 tahun untuk menaklukkan kerajaan Granada. Kerajaan Granada yang terus digempur, akhirnya pada 1492 berhasil dikalahkan oleh tentara kerajaan Castilla. Itu juga menandai akhir dari kejayaan Islam di Spanyol. Meskipun telah menandatangani perjanjian damai yang memberi umat Islam berhak untuk menjalankan agama mereka, tapi ambisi ekstrim Isabella Permal dan Ferdinand menyebabkan janji itu kemudian dilanggar. Umat Islam dipaksa untuk memilih pindah agama atau meninggalkan negara itu. Di awal pemerintahan mereka, pada 1478, mereka membentuk Inkuisisi, pengadilan gerejawi yang memiliki kekuatan luar biasa untuk menginterogasi dan menyiksa saksi yang dicurigai melakukan bidah agama mereka. Inkuisisi tersebut dipimpin oleh pengaku iman yang fanatik, Thomas de Torquemada,
yang ditunjuk Ratu Isabella pertama. Inkuisisi disetujui oleh Vatikan, tetapi Isabella pertama dan Ferdinand mengembangkan kendali menjadi lebih kuat atas arahan mereka. Dalam praktiknya, hal itu menjadi cara yang efektif untuk mengontrol kesetiaan rakyat kepada monarki Katolik dan negara Spanyol tersebut. Inkuisisi secara bertahap cakupannya melebar selama pemerintahan mereka. Ribuan orang ditangkap serta menjadi sasaran penyiksaan dan hukuman. Sasarannya meliputi mantan Muslim dan Yahudi yang dicurigai menjalankan agama lama mereka. Mereka menangkap siapa saja yang dianggap memiliki pandangan tidak ortodoks tentang agama Katolik. Kekuatan Inkuisisi sangat berhasil dalam membungkam oposisi apapun, termasuk raja terdahulu, baik atas dasar agama maupun politik. Akibatnya, penguasa feodal Spanyol kehilangan sebagian besar pengaruhnya. Selain itu, juga menghambat perkembangan penemuan intelektual, karena orang-orang takut bahwa mengungkapkan sudut pandang yang berbeda, bahkan dalam sains atau seni, dapat menjadi sasaran penyelidikan dan terancam hukuman. Beberapa ahli berpendapat bahwa Inkuisisi memiliki dampak jangka panjang di Spanyol, memperlambat inovasi dan penemuan selama beberapa abad berikutnya. Inkuisisi juga salah satu alasan mengapa Protestantisme tidak pernah masuk di Spanyol. Pada 1492, Inkuisisi mulai menargetkan komunitas Yahudi. Semua dari 80.000 orang Yahudi di Spanyol dipaksa untuk pindah agama atau meninggalkan negara itu. Banyak orang Yahudi tewas selama proses pengusiran mereka, dan kerugian itu berdampak pada perekonomian. Salah satu momen paling penting dalam pemerintahan Ratu Isabella pertama adalah ketika ia setuju untuk mensponsori ekspedisi Genevian Christopher Columbus ke Amerika pada 1492. Meskipun hanya meminta sejumlah kecil modal, banyak orang telah menolak mensponsori Columbus. Keputusan Isabella untuk memberikan izin kepada Columbus memiliki maksud agar memungkinkan Spanyol untuk memulai lebih dulu pengeklaiman tanah di Amerika. Secara teknis, Columbus bukanlah orang Eropa pertama yang mencapai tanah Amerika, tetapi misi Columbus sangat penting menurut Ratu Isabella pertama. Sebab, itu mengarah pada pemukiman Eropa pertama dan didorong oleh keberhasilan Columbus, segera muncul lebih banyak petualang yang ingin berlayar melintasi Atlantik dengan harapan mendulang ketenaran. Dengan dilembagakannya Inkuisisi Katolik Roma di Spanyol, dengan seorang Dominikan, Thomas de Torquemada sebagai Jenderal Inkuisitor pertama, Fernando dan Isabel mencanangkan kebijakan penyatuan agama dan negara. Pada 31 Maret 1492, Maklumat Alhambra yang berisikan perintah pengusiran umat Yahudi diterbitkan. Penerima pengakuan dosa Isabel yang lama dan toleran, Hernando de Talavera, diganti dengan Francisco Jiménez de Cisneros yang sangat tidak toleran. Sangat mungkin Cisneros berperan dalam keputusan Isabel terkait masalah ini. Umat Yahudi diberi pilihan untuk menjadi Kristen ataupun meninggalkan Spanyol. Mereka diberi batas waktu sampai akhir Juli dan harus meninggalkan negara tanpa membawa emas, perak, senjata, maupun kuda. Salah seorang Yahudi yang memiliki jalan kepada raja dan ratu, Abravanel, berusaha menegosiasi agar pengusiran itu ditunda dari tanggal 31 Juli menjadi 2 Agustus. Secara simbolis, tanggal 2 Agustus 1492 bertepatan dengan tanggal 9 Ab dalam penanggalan Yahudi, tanggal peringatan dihancurkannya Bait Salomo di Yerusalem, sekaligus awal kaum Yahudi menjalani masa pengasingan. Meskipun sejarawan pada masa belakangan menolak perhitungan Abravanel terkait kesesuaian tanggal tersebut, tetapi yang pasti bahwa Abravanel menyadari betapa pengusiran ini menjadi tragedi yang tidak ada bandingannya dalam sejarah Yahudi sejak dihancurkannya Bait Salomo. Dikarenakan mengetahui tidak dapat membatalkan perintah pengusiran, Abravanel yang merupakan tokoh Yahudi paling berpengaruh di istana ini pun menyiasati agar waktu pengusiran mereka berada pada tanggal yang sama dengan kehancuran Bait Salomo, sebagai perlambang rasa kehilangan yang dialami umat Yahudi. Ratu Isabella pertama dari Castilla meninggal pada 24 November 1504 setelah lama sakit. Dia menderita demam dan sakit gembur-gembur. Selama 50 hari terakhir, dia sering berdoa dan menulis surat wasiat yang memberitahu penerusnya untuk melanjutkan warisannya dalam menghormati dan membela gereja, melanjutkan inkuisisi, dan perang melawan bidah bejat. Dia juga menyerukan penaklukan Afrika. Sehari sebelum kematiannya, ia meminta agar orang India di Amerika diperlakukan dengan adil.